biasalah ada seremonial pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan-sambutan PLT Gubernur Banten, Kapolda Banten, Kesepuhan Kesultanan Banten, tempat adalah saya sendiri yaitu ketua panitia. Selepas itu kita adakan ziarah bersama ke makam Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin. Karena tempat acaranya ini hanya 30 meter sebelah utara Pasarian Kanjeng Sinuhun. Kemudian besok paginya setelah itu pulang ke hotel masing-masing, tempat penginapan masing-masing. Sabtu pagi mulai acara diskusi. Nah, diskusi ini fokusnya tema utamanya adalah membahas nasab Wali Songo dan Maulana Jumadil Kubro. Apakah ke Musal Kadzib atau kepada Azamat Khan, Abdul Malik Azamat Khan yang notabene Bang Alawi. Dan kita akan hadirkan semua manuskrip dan data, baik kitab, manuskrip kuno, catatan kuno, dan data-data digital. Bahkan kita tampilkan di layar bukti artefak fisik, baik makam, bangunan, dan sebagainya. Sampai pukul 5 sore. Nanti pada Isya mulai lagi itu orasi sejarah dan kebudayaan Buya Said Akil Siraj, kemudian perwakilan daripada Habib Lutfi yaitu Gus Nif, kemudian dari Kelantan Malaysia yaitu Said Nik Abu Aswad Al-Kubro, dan yang ketiga adalah dari Patani Thailand. Yang keempat yaitu Dr. Wan Ismail Benja Smith, bukan Bin Smith ya, Benja Smith ini nama, bukan Habaib ya. Di hari Ahad baru fokusnya kepada membahas teknis Kiai Imaduddin, karena rombongan Kiai Umat, Naat, Kiai Ilzam, Said Mudakori, Bagus Mogi juga semuanya hari Sabtu itu mungkin datangnya sore dari UIN. Jadi pagi di hari Ahad baru tuh Kiai Imad presentasi 30 menit. 30 menit presentasi tesisnya. Setelah itu baru dari pihak pembantah. Apakah Habib Hanif, apakah Buya Kurtubi selama 30 menit presentasi bantahan. Baru setelah itu kita hadapkan 5 lawan 5 yang pro dan kontra. Tim Kiai Imad dan tim Bang Alawi, katakan begitu. Ya. Berarti secara teknis ini di hari Jumat malam atau Jumat sore atau malam tadi disebutkan dengan Kang Tebing itu presentasi masing-masing pemateri atau yang diundang untuk berbicara diberi waktu 10-15 menit. Kemudian diskusi dimulai hari Sabtu tentang nasab jalur Wali Songo. Ya. Kemudian di hari Minggunya kita atau nanti diskusinya fokus ke kajian Kiai Madrid Usman Al-Bantani begitu. Ya. Oke. Nanti akan disiarkan secara live streaming tidak di YouTube? Akan live dengan channel Rijalul Ansor. Oke. Itu pimpinan Haji Tubagus Imamuddin, Tangerang. Dan kalau Facebooknya Tubagus Jempol, yaitu Tubagus Nasruddin. Berarti nanti akan disiarkan secara live ya? Ya, insya Allah. Dan YouTuber tidak boleh merekam di dalam itu. Iya. Baik. Tidak boleh menggunting-gunting dan sebagainya. Gini Kang TB, ada informasi katanya bahwa ketika nanti perwakilan atau dari pihak RA tidak hadir, ada informasi yang saya terima atau ini kabar burung atau saya salah dengar, Kiai Madrid Usman Al-Bantani itu tidak diperkenankan hadir jika dari RA atau dari yang mewakilinya tidak hadir. Benar tidak itu Kang TB? Mohon klarifikasinya. Saya belum dapat konfirmasi dari Kiai Imad bahwa beliau memberikan syarat 1, 2, 3, 4, 5 harus hadir seperti wawancara beliau dengan KBN Nusantara. Saya pun kami pihak panitia terkejut. Kami berharapnya Kiai Imad itu kontaklah kami sebagai panitia penyelenggara. Tentu saya mau hadir kalau begini kan. Baik. Tapi kami respon lah apa yang beliau podcastkan di KBN Nusantara itu. Yang pertama, kalau Habib Taufik yang melakukan undangnya adalah pihak Cirebon Benda Kerep ya. Kang Ustadz Ali Zain katanya Habib Taufik sakit. Kalau sehat, insya Allah hadir. Tapi kalau tidak, akan mewakilkan. Yang kedua, Habib Rizik, beliau punya status hukum. Tidak boleh keluar Jakarta sampai tahun 2024. Bulan Juni kalau tidak salah.
Jadi tidak bisa. Tapi Habib Hanif, Romel Abbas, Gus Wafi, atau siapa lagi, pokoknya orang-orang yang bertentangan selain dua itu hadir, insya Allah hadir, sudah konfirmasi. Oke, berarti Dan RA itu sudah konfirmasi hadir. ya. Berarti apa namanya, perwakilan dari RA ini diwakili oleh Habib Hanif. Secara personal ya, tapi secara kelembagaan Maktab Daimi sudah kita datangin. Oke. Sudah diketahui belum nanti siapa yang akan mewakili RA atau Maktab Daimi secara apa namanya yang mewakili? Gini, RA itu kan kita undang dua, Habib Taufik khusus surat undangannya sebagai ketua RA dan lembaga Maktab Daimi. Karena Maktab Daimi kan di bawah RA, dia khusus nasab. RA ini kan bukan hanya urusan nasab saja, tapi yang fokus ke nasab sebenarnya Maktab Daimi. Ya, dari pihak Maktab Daimi, mereka kemarin Habib Habil dan juga Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Habil Al-Kaf dan Al-Haddad itu, mereka bilang saya akan koordinasi dengan ketua Maktab Daimi Habib Syekhon Abdul Qadir Segaf untuk menentukan siapa yang akan diutus. Nah, kalimat siapa yang akan diutus ini kan berarti kan positif akan hadir. Ya. Dan saya tekankan sekali harus hadir karena Habib 1 orang, 2 orang, 10 orang tidak cukup representatif mewakili seluruh habaib kalau bukan atau Maktab Daimi sebagai lembaga. Naat saja hadir, Naat hadir Kiai Ilzamuddin. Ya. Baik. Gini, Kang TB, tujuan daripada diselenggarakannya diskusi secara besar-besaran di Kesultanan Banten ini kan tujuannya adalah untuk mencari titik terang dari kedua pihak yang bertentangan. Jika seandainya setelah diskusi ini masih terjadi perselisihan, kira-kira ini bagaimana, Kang TB, selaku ketua acara di sini? Responnya? Kewajiban kita ini kan ikhtiar. Faqul i'malu fasayarallah, kata Allah kan begitu. Berbuat saja. Apa yang kita perbuat tujuannya yaitu perintah Quran juga, fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan dua saudaramu yang berseteru. Ya. Ini perintah Allah. Walaupun netizen banyak yang islah, tidak ada islah. Dia sudah menghina kiai pribumi, yang pihak Ba'alawi, tidak ada islah. Mereka sudah menghina habaib kami. Bla 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 bla. La asma' kalamahum. Yang saya dengarkan yang mutlak berhak atas diri saya dan semua kita umat Islam hanya Allah dan Rasulnya. Lihat surat Al-Ahzab 37 itu. Apa kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? 36 ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang apa? Khiyarah itu min amrihim. Ya pokoknya itulah kan dia. Kalau nanya wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Ujungnya itu ayatnya. Saya agak lupa tuh. Intinya makana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu amrahu wa rasuluh. Gitu. Tidak layak bagi seorang mukmin lelaki perempuan kalau Allah sudah menentukan satu urusan, perintah islahkan saudaramu untuk memilih lahumul khiyarah min amrihim, memilih pilihan lain. Jadi nggak ada opsi kita ini. Saya ini tidak punya pilihan selain mengislahkan dua saudara. Agar jangan saling menghina dulu lah, jangan saling menghujat. Penelitian lanjutkan. Pembahasan lanjutkan. Kajian teruskan. Tapi jaga adab. Kepada Fir'aun aja waqula lahu qaulan layyina. Kenapa kepada sesama saudara muslim harus saling caci maki? Saya membenci kata-kata begal nasab, kandang kebo, Kiai Curut, Kiai Jangkrik, suara ini. Wallahi, saya benci kata-kata seperti itu. Itu menghina saudara. Atau sebaliknya, perampok sejarah, perampok apalagi perampok makam. Yang ini menghina ini, yang ini menghina ini. Ini kan tidak benar. Harusnya narasi yang dibangun adalah pelurusan sejarah, pemutihan seminar, duduk bersama seperti ini. Dan kami berharap harusnya ini juga pemerintah. Ini adalah kewajiban pemerintah sebenarnya. Karena ini masyarakat ini jangan sampai terjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Ya. Ini ada pertanyaan Kang Kiai tentang soal anggaran. Itu kan anggaran yang tidak kecil. Karena ini acaranya publik, mungkin bisa dijelaskan oleh jenengan tentang bagaimana sih anggaran ini bisa terkumpul untuk penyelenggaraan. Anggarannya kecil, tapi saya kedengaran lah. Kalau diangkat besar.
Harus diulang nggak? Harus diulang. Cukup. Masalah anggaran ini baru terkumpul 60% sebenarnya ya. Tapi yang krusial sudah siap. Seperti konsumsi. Kita kan memperkirakan Mustami itu nanti di luar narasumber yang VIP itu akan hadir 1.000 orang per hari. Maka kita siapkan makannya tuh untuk 1.000 orang. Kemudian tempat tinggal narasumber. Kemudian ya sound system tenda yang begitu-gitu kan besar tuh. Ya. Jadi anggarannya 450 jutaan. Maaf, 400. Kemarin tambahan ya, ada tambahan. 465 lah, pokoknya 500 juta kurang 30 lah. Ya kurang lebih 500 juta ya. Kurang lebih lah. Tapi banyak kurangnya nih, belum kekumpul. Enggak, itu maksud saya itu gini, karena ini di publik dan netizen bertanya, itu anggaran mungkin dari mana, apakah dari Kang Imam secara pribadi atau dari Kesultanan Banten atau bagaimana gitu? Pertama dari keluarga Patungan, keluarga besar Banten, pondok-pondok yang masih bagus, turus ya di Banten sendiri kita mintakan itu. Kedua ada sumbangan dari saudara-saudara dari saudara Wali Songo lain lah, ada 1 orang gitu yang nyumbang. Jadi yang besar sih patungan keluarga lah. Ya, Bet. Karena kita kan kalau minta ke yang lain tuh takut jadi fitnah. Kalau ke saudara Ya, sendiri kan jelas. Betul. Karena tuan rumah ini Banten dan dilakukan di wilayah Kesultanan Banten pula. Jadi yang bertanggung jawab ini Zuriat Banten. Ini saya menghimbau juga nih, utamanya para bagus, umumnya semua warga Banten, ayo jangan memalukan, kita sambut tamu kita dengan baik. Yang mau nyumbang katuran, rekeningnya nanti saya kasih. Iya, ini Masya Allah, karena kan anggaran itu keluar dari keluarga Kesultanan sendiri, artinya ini perlu hal yang harus diapresiasi dari keluarga Kesultanan Banten. Terlepas daripada itu, Kang Imam mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum nanti podcast ya. Ya kurang jelas Kang suaranya. Oh sorry. Sudah jelas Imam. Coba yang jelas. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Kang Imam sebelum nanti kita tutup ini live-nya. Kecil sekali. Kecil ya. Waduh, ini orangnya kecil, sering dibilang bocil, suaranya kecil pula ini. Coba. Sudah jelas belum? Sudah. Oke. Kiranya ada hal yang ingin disampaikan oleh Kang Bagus. Mungkin ya, ada hal yang ingin disampaikan. Gini ya, saudara-saudara semua kaum muslimin yang peduli terhadap urusan ini, tolong hindari penghinaan, hujatan, cacian makian. Wailul likulli humazatil lumazah. Saya tahu keresahan, kegelisahan, sakit hati yang ditimbulkan oleh oknum-oknum dari kalangan habaib dan juga oknum-oknum dari kalangan Zuriat Wali Songo. Saya dengan Habib Hanif itu dan Habib Idrus ya dalam podcast itu, kita sepakat bahwa likulli baitin hamamu. Setiap rumah itu ada kamar mandinya, ada WC-nya pasti. Ada zibalahnya, ada tempat sampahnya dan sebagainya. Maka tugas tuan rumah lah yang membereskan. Kecuali kalau tuan rumahnya tidak mau membereskan, baru kita ikut bantu membereskan. Ya, saya pribadi sakit hati ya, kepada oknum-oknum yang menyatakan Wali Songo terputus. Ya kita tahu siapa orangnya. Bahkan ketika ditegur pun tidak mau minta maaf. Kalau bicara anak muda, bicara lelaki, dan itu leluhur saya dihina, waduh. Jangan satu Kang Hanif, 10 tak hadepin. Kalau bicara nafsu. Tapi kan kita ini disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan nafsu agar pulang nanti ke akhirat ini bisa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hanya yang mutmainnah yang baru irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang kedua, bersikap adil lah. Kalau kesalahan itu ada dari kita, keluarga kita, kelompok kita, saudara kita, bahkan guru kita, akui dengan jujur. Kalau kesalahan itu ada dari pihak lain, maka tegur dengan apa? Dengan baik. Bil mau'izatil hasanah dan sebagainya. Kalau memang harus urusan hukum, ya negara ini kan punya hukum. Ya. Jadi dan jangan suka memframing
Ini yang penting nih. Nasihat juga bagi para YouTuber, Kang Hanif dan lainnya. Ya. Ya, harus fair. Kalau dari sana baik, walaupun kita tidak setuju, akui kebaikannya. Dari pihak kita ada kesalahan atau keburukan juga harus diakui secara gentle. Selanjutnya, yang ketiga ini, kita panitia ini netral, senetral-netralnya. Kita hanya menyediakan gelanggang, tidak kanan, tidak kiri. Kita ummatan wasato. Betul-betul di tengah untuk menjadi sarana antar saudara ini bisa bertemu. Itu saja. Karena kepedulian dan karena rasa malu kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi tolong jaga lisan. Nanti dipertanggungjawabkan loh. Semua yang Anda ketik, yang Anda katakan di media sosial yang tersebar, yang meyakinkan seseorang tentang A, B, C, D, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kita semua akan disidang deh, akan disidang oleh Allah. Itu saja barangkali. Oke, teman-teman netizen, itu mungkin podcast pertama, atau nanti mungkin kalau perlu dan ada pertanyaan-pertanyaan yang mendesak bisa dibicarakan lagi Kang Imam. Insyaallah. Sekian Kang Imam ya untuk ngobrol Terakhir Kang Hanif. Ya. Kita berharap boleh, tapi berekspektasi berlebihan jangan. Panitia sudah berusaha semampunya. Jangan memberikan syarat. Cuma ini harus itu. Buat apa kalau tidak begitu? Buat apa kalau tidak begitu? Ya kita ini manusia terbatas, semampunya saja. Dan saya mewakili panitia seluruhnya dan keluarga besar Banten umumnya meminta maaf bila ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang dianggap tidak pantas, tidak layak kepada kaum muslimin seluruhnya. Ada nomor wa iyyakum ajmain. Ya. Gini, ini yang terakhir dari saya Kang Imam ya. Ketika ada dua pihak yang bertentangan, saya pikir itu akan jadi baik-baik saja dan akan meredam ketika dua pikiran yang bertentangan itu dipertemukan. Gitu. Cocok. Gitu. Jadi insya Allah ketika ada dua pihak yang bertentangan dengan pikiran yang masing-masing sama sekali berbeda, tapi ketika kedua yang bertentangan itu dipertemukan, semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat daripada Kesultanan Banten ini memberikan efek besar untuk kebaikan dari pertentangan yang terjadi ini. Mungkin itu memang cukup ya. Saya pamit undur diri. Insyaallah. Kemudian teman-teman semuanya pamit. Punten Kang Imam ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.